Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita mau bekali kehidupan kita pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Berjalan bersama Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Bahasa Inggrisnya walk with Jesus every day and every time. Setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti sangat-sangat senang jika hidup kita ini selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, senantiasa menyertai kehidupan kita. Kebayang gak ya saudara ya, jika ada sesuatu yang berjalan bersama-sama dengan kita yang luar biasa, boleh dibilang perkasa. Jadi seperti bodyguard gitu ya. Dan saya kasih contoh. Kita punya singa. Kebayang ya saudara, kebayang singa itu besarnya kayak apa. Bukan singa anak tapi saudara ya. Singa yang sudah dewasa. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, si singa itu selalu berada di samping kita, selalu bersama dengan kita, berjalan bersama kita, berhenti dia berhenti, menemani kita selalu. Melihat wajahnya yang begitu besar dan menakutkan, orang mau mendekat saja sudah takut. Apalagi datang yang bilang mengelus-elus. Bukankah yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah singa dari Yehuda? Tidak ada yang perlu kita takutkan menjalani kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Yesus. Karena si singa dari Yehuda itu selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau hidup kita ini selalu bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Ada dua yang saya catat di sini. Apa untungnya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apa keuntungan kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan, selalu ada penyertaan. Jadi hidup kita saat berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti selalu tersedia buat kita. Ayat yang sudah kita baca berbicara tentang Yusuf. Kita pasti sudah tahu cerita kehidupan Yusuf, di mana hanya karena sebuah mimpi itu menjadi petaka buat dia. Dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya sampai di situ, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Bahkan kita melihat dalam cerita-cerita Yusuf. Yusuf dijual. Sudah dijual, dijual lagi kepada orang Mesir. Sudah dijual kepada orang Mesir, dia difitnah. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Sudah dimasukkan dalam penjara, dia dilupakan. Kehidupan Yusuf kalau boleh saya bilang tidak mengenakan. Mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya seperti Yusuf, hidup kita ini tidak enak. Tetapi di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti Yusuf, pertolongan Tuhan,
Tuhan selalu nyatakan buat Yusuf. Penyertaan Tuhan, memang ada orang yang sepertinya mau menjahati kita, tetapi Tuhan selalu melindungi Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Sehingga apa? Yusuf selalu berhasil. Itu penyertaan Tuhan. Untungnya saudara, untungnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada penyertaan daripada Tuhan. Kalau tadi yang pertama, untungnya kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada pertolongan, perlindungan, penyertaan. Nah yang kedua, Kejadian 39 ayat 2 berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang kedua di sini yaitu apa untungnya berjalan bersama dengan Tuhan, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Secara manusia Yusuf tidak sekolah. Secara manusia Yusuf ini hanya sebagai pengembala domba. Umur 17 tahun Yusuf keluar dari rumah bapaknya. Dia dibuang sama saudaranya sampai dia keluar dari penjara itu umur 30 tahun. Berarti ada 13 tahun Yusuf tidak sekolah, tidak ngapa-ngapain. Dia tidak punya ilmu. Tetapi yang kita baca di dalam ayat 2 di pasal 39 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah saudara, bukan karena kekuatan Yusuf, bukan karena kepintaran Yusuf, bukan karena ilmu Yusuf, bukan. Tetapi karena Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada roh Allah di dalam Yusuf dan Tuhan selalu bersama-sama dengan Yusuf. Sehingga membuat yang dikerjakan oleh tangan Yusuf selalu berhasil. Jadi sebagaimana Yusuf senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, hendaklah hidup kita juga seperti Yusuf. Senantiasa berjalan bersama Tuhan. Setiap hari, setiap waktu mungkin saudara ya akan ada hal seperti Yusuf dalam kehidupan kita. Tidak mengenakan, ada mungkin hal-hal yang mungkin menjahati kita. Tapi percaya bagaimana Yusuf mengalami penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Itu juga akan kita alami. Dan satu hal lagi, apa yang dikerjakan oleh tangan kita itu selalu berhasil. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pegangan buat kami, menjadi pedoman buat kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan. Menjalani hari kami di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati gereja kami, GPD ICOTW Temanggung. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian mereka Tuhan yang memberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan tolong kehidupan mereka. Yang ada dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang ada dalam persoalan Tuhan berikan jawaban. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.